Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa di hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai ayat 37. Mari kita simak bersama. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret! Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, Yang Kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Para pencinta insan yang terkasih, setelah Yesus ditolak di Nazaret, sebagaimana yang dipaparkan oleh penginjil Lukas kemarin, hari ini Yesus berpindah ke Kapernaum, satu kota di pantai Danau Galilea yang menjadi tempat tinggal Yesus selama pelayanan di sana. Di hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan berkhotbah di sana. Orang-orang Kapernaum sangat takjub mendengarkan pengajarannya, karena kata-katanya yang berkuasa dan berwibawa. Kekuasaan dan kewibawaan kata-kata pengajaran Yesus ini dibuktikan dengan kisah selanjutnya, di mana ternyata di tengah orang banyak yang mendengarkan Yesus, ada seorang yang menderita kerasukan roh jahat. Roh jahat itu berteriak-teriak kepada Yesus, memohon kepadanya untuk tidak membinasakan roh itu. Tetapi Yesus dengan keras menghardik roh itu untuk diam, dan supaya roh itu keluar dari orang itu. Akhirnya, roh jahat itu pun tunduk, taat pada kata-kata Yesus, lalu keluar dari orang itu. Di sini penginjil Lukas mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus yang adalah anak Allah berkuasa dan berwibawa atas dunia roh. Ia berkuasa atas roh-roh jahat dan kroni-kroninya. Para pencinta insan yang terkasih, ada 2 poin yang bisa kita ambil untuk kita refleksikan bersama di pagi ini. Pertama, dari Injil ini kita mendapati ternyata roh-roh jahat itu juga menyusup masuk, merasuki dan merusaki orang-orang yang datang ke tempat-tempat kudus seperti sinagoga, gereja, rumah-rumah doa kita. Ada banyak pengalaman bagaimana orang-orang yang datang untuk berdoa atau mengikuti Ekaristi, badannya ada di gereja atau di tempat doa, tetapi pikiran dan hatinya tidak. Ia masih memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Hatinya masih menyimpan dendam, iri hati, dan pikiran-pikiran kotor lainnya. Saat-saat itulah kita sebenarnya sedang dirasuki oleh roh-roh jahat. Kedua,
roh-roh jahat saja tunduk taat pada perkataan Yesus, bahkan memohon supaya Yesus tidak membinasakan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, yang memiliki identitas sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan, namun praksisnya jauh dari identitas itu. Kita lebih cenderung untuk bersekutu dengan roh-roh jahat ketimbang datang bertelut mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saat sedang dilanda masalah atau kesulitan, kita biasanya dengan ringan langkah menjumpai dan berguru pada orang-orang pintar, kepada para dukun, takyul, dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Kita lebih percaya kepada kata-kata mereka ketimbang kepada kuasa firman Tuhan itu sendiri. Karena itu, para pencinta insan yang terkasih, Injil hari ini memberi catatan kritis terhadap praksis hidup beriman kita. Kita diminta untuk tegas menolak setan dan segala tipu muslihatnya, dan mempersembahkan seluruh hidup kita hanya dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kita akan memperoleh sukacita di dalam hidup kita. Akhirnya, tetaplah menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati.